Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa setia Khilafah News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah salam jumpa kembali di program Kabar Petang pada edisi kali ini Senin 19 September 2022. Bersama saya Ahmad Rizal, insya Allah selama beberapa menit ke depan Anda akan kami ajak untuk mengulas topik yang menarik bersama dengan narasumber yang berkompeten. Baiklah pemirsa, inilah program Kabar Petang selengkapnya. Identitas hacker yang menamai dirinya sebagai Bjorka saat ini masih menjadi pertanyaan sebagian orang. Ia menjadi hacker nomor 1 yang saat ini paling diburu pemerintah Indonesia. Hal ini lantaran atas rilisannya membocorkan beberapa data sensitif melalui forum lintas hacker di seluruh dunia. Polisi bergerak dari informasi yang ada, telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat. Hasil penangkapan tersebut, 1 orang kini telah menjadi tersangka. Baiklah pemirsa, apa bahaya kebocoran data? Lalu kemudian, bagaimana kebenaran klaim Bjorka? Dan mengapa Bjorka banyak mendapatkan dukungan dari netizen? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang praktisi IT. Beliau adalah Bung Bangun Hartani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Bangun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bung, mengapa Bung aksi-aksi peretasan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka ini didukung oleh netizen, Bung? Ya, saya kira memang netizen ini sedang mengharapkan sesuatu kepada seseorang yang memang berjuang untuk ikut atau karena akumulasi gitu ya, akumulasi dari kondisi saat ini gitu ya, khususnya di Indonesia gitu ya, di mana netizen itu sudah distrust terhadap pemerintah gitu ya, terutama mungkin yang terbaru ini kan terhadap aparat pemerintah itu sendiri gitu ya. Nah, akumulasi distrust ini gitu ya, ketidakpercayaan masyarakat ini gitu ya, dan kekecewaan masyarakat ini yang kemudian itu seolah-olah diwakili oleh Bjorka ini gitu ya, dengan adanya perlawanan gitu ya. Jadi seakan-akan ini kan perlawanan terhadap pemerintah gitu ya, dengan membongkar data-data penting dari pemerintah gitu ya. Walaupun sebetulnya kan Bjorka itu membongkar data-data masyarakat juga gitu ya. Tetapi seolah netizen itu tidak merasa biarin walaupun data kita mungkin terbongkar gitu ya, tetapi setidaknya mungkin ada yang mewakili masyarakat atau netizen gitu ya untuk melawan pemerintah gitu ya. Jadi ini sepertinya bentuk akumulasi netizen tadi, sehingga seolah-olah memang netizen itu memang mendukung gitu ya Bjorka ini. Ya, Bung. Bjorka sendiri ini kan menyasar data pejabat dari kelompok penguasa agar mendapatkan perhatian luas dari publik. Gitu. Nah, apakah data pribadi pejabat yang terpublikasi kepada masyarakat ini menjadi semacam warning begitu bagi pemerintah? Ataukah mungkin ada motif yang lain, Bung? Ya, kalau kita lihat motif awalnya dari Bjorka ini, gitu ya, kita bisa menilai di awal itu Bjorka ini kan menjual data-data sensitif dari masyarakat, gitu ya, dan memang mempublikasikan data-data penting dari pemerintah, gitu ya. Di awal mungkin dia menjual, gitu, walaupun apakah memang niat menjual atau tidak, gitu ya. Tapi kemudian implikasinya ini kepada politik gitu ya, situasi politik di tanah air gitu ya, yang kemudian ini akhirnya diamplified oleh netizen juga gitu ya, menjadi bentuk perlawanan dari netizen terhadap pemerintah gitu ya. Apalagi yang disasar oleh Bjorka ini kan data-data pejabat gitu ya, seperti itu, yang menjadi pejabat-pejabat tertentu yang selama ini memang
dikecewakan gitu ya, atau netizen kecewa terhadap pejabat-pejabat itu, sehingga kemudian itu didukung oleh netizen gitu ya. Dan netizen ini ya sampai saat ini ya terus mendukung gitu ya aktivitas Bjorka gitu. Dan kita pun memang belum tahu sebetulnya gitu ya Bjorka ini motivasinya apa gitu ya. Tetapi sejauh ini tentu karena implikasinya pada akhirnya ke politik gitu ya, maka ya mau tidak mau gitu ya bahwa implikasi politik ini terlihat gitu ya, seperti itu. Nah, dan kita pun tidak tahu ini atau saya sendiri menduga gitu ya bahwa Bjorka ini tidak seorang diri gitu ya, tetapi dia beberapa orang lah gitu ya. Jadi ada sekelompok orang gitu ya. Dan tentunya aktivitas pembocoran data ini pun itu bisa jadi tidak dilakukan oleh salah seorang di antara mereka gitu. Bisa jadi gitu ya. Ini kan masih dugaan gitu ya, karena sejauh ini kan kita masih spekulasi gitu ya. Bisa jadi memang ada orang dalam juga gitu ya yang ikut membantu gitu ya. Mungkin beberapa data itu dari hasil kebocoran dari jalur lain gitu ya. Tetapi kemudian ada tokoh-tokoh politik tertentu atau kelompok politik tertentu gitu ya yang ikut mendukung kegiatan atau aktivitas Bjorka ini sehingga kemudian disuplai juga datanya. Itu kan bisa saja seperti itu gitu ya. Karena situasi politik di tanah air kan masih bergejolak gitu ya. Seperti itu. Ya, dalam sebulan terakhir, sejak 20 Agustus 2022, Bjorka mengklaim meretas data pelanggan IndiHome, kemudian ada data registrasi SIM card, data KPU Republik Indonesia, bahkan surat dan dokumen Presiden Republik Indonesia, sampai data privasi sejumlah pejabat negara. Nah, Bjorka ini kan belum diketahui asal-usulnya. Ya, ini menjual data-data tersebut itu di Branch Forum. Nah, bagaimana, Bung, Anda menyikapi masalah ini? Perspektif Anda seperti apa? Ya, pertama terkait dengan data-data yang diekspos untuk kemudian dijual atau diperjualbelikan sehingga kemudian akhirnya terekspos data-data sensitif dari masyarakat gitu ya. Kalau kita sendiri melihat dari sudut pandang Islam ya gitu bahwa hal itu tentu tidak sebaiknya dilakukan gitu, dan itu kenapa? Karena memang itu nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain gitu ya yang berniat buruk gitu ya. Karena sebaiknya memang perlu izin dulu dari pemiliknya gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kebocoran data ini kan tidak hanya diakibatkan oleh Bjorka itu sendiri gitu ya. Tetapi memang kita harus melihat juga bahwa terjadinya insiden ini itu diakibatkan oleh tidak amanahnya pemerintah itu sendiri gitu ya dalam menjaga data-data gitu ya dari masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kesalahan itu hanya ditimpakan kepada para hacker gitu ya, seperti itu. Tetapi harusnya pemerintah pun mendapatkan konsekuensi dari ketidakαμanahannya dalam menjaga data ini gitu ya, sehingga data-data yang tadi disebutkan gitu ya, apakah itu dari pihak swasta gitu ya, apalagi kemudian dari pihak pemerintah gitu ya. Di dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, misalkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE gitu ya, pasal 28 ayat 1 gitu ya, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang itu harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan gitu ya. Nah, undang-undang ini diturunkan di PP nomor 71 tahun 2019 pasal 24. Penyelenggara sistem elektronik itu wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian gitu ya.
Nah, ini kan kewajiban. Nah, namun pertanyaannya kan standar mana yang dipakai, gitu ya. Terus kemudian apakah pemerintah melakukan pengawasan gitu ya terhadap PSE ini? Apakah itu fintech gitu ya? Terus kemudian provider telekomunikasi dan sebagainya. Sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik ini? Nah, dan yang lucunya gitu ya, kita lihat di ayat ketiganya. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, PSE wajib mengamankan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga terkait. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian PSE-nya itu adalah aparat itu sendiri atau lembaga pemerintah gitu ya, dan itu yang kemudian terkena gitu ya, terbobol gitu ya, lalu harus melapor ke siapa? Karena apa? Karena pemerintah itu kan sebagai PSE gitu ya, konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai hanya disalahkan hackernya lah gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi pemerintah pun harus mendapatkan konsekuensi. Kenapa? Karena mereka diberikan amanah untuk menjaga data-data tadi itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai aurat pemerintah yang terbuka, gitu ya. Tapi kemudian yang disalahkan selalu yang colek-colek, gitu ya. Seperti itu. Nah ini yang harusnya seimbang gitu ya, seperti itu. Gitu. Baik, Bung. Seperti tadi yang sudah Anda paparkan bahwa Biorka ini mendapatkan banyak dukungan dari netizen. Kemudian juga kalau kita melihat pemberitaan pada akhir-akhir ini selalu berita tentang pengejaran-pengejaran seputar Biorka ya, atau mencari siapa sosok sebetulnya Biorka itu sangat masif dilakukan oleh aparat negara sekarang ini. Nah, apakah Biorka dan juga para hacker ini merupakan ancaman serius di negeri ini, Bung? Ya, pertama mungkin perlu kita klasifikasikan dulu ya hacker, karena tidak seluruh hacker itu adalah hacker yang jahat gitu ya, seperti itu. Jadi hacker itu setidaknya ada beberapa, ada yang kemudian disebut white hat gitu ya, hacker baik gitu ya, seperti itu. Ada juga hacker yang buruk gitu, yang itu kemudian disebut black hat gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang white hat itu kelompok hacker yang itu diperlukan. Itu biasanya engineer security di suatu perusahaan, lembaga gitu ya. Karena pasti lembaga pemerintahan, lembaga swasta gitu ya, banking dan sebagainya, itu pasti akan memanfaatkan hacker untuk menguji ketangguhan security dari aplikasi yang dia publish ke publik gitu ya, seperti itu. Dan itu akan selalu melibatkan hacker gitu ya. Jadi sampai kapanpun hacker itu akan selalu dilibatkan gitu ya untuk menguji sistem keamanan mereka gitu ya. Nah, dan ini hacker-hacker yang dikategorikan sebagai white hat gitu ya. Red hat, sorry gitu ya. Nah, memang ada juga yang kemudian hacker-hacker yang terkategori black hat gitu ya, yang itu tadi itu gitu ya, hacker-hacker yang memang mereka mencari celah dari sistem keamanan di instansi lembaga tertentu gitu ya, atau bahkan e-commerce dan sebagainya gitu ya, untuk mencari celah dan untuk nanti biasanya dilakukan pemerasan gitu ya, dengan motif bisnis atau memang karena show off gitu. Jadi hacker itu macam-macam. Nah, memang yang tidak diinginkan itu biasanya yang black hat gitu ya. Walaupun ada juga yang kemudian disebut red hat gitu ya. Jadi ini yang kontra gitu ya, kontra red hat gitu, kontra hacker gitu. Jadi hacker dengan hacker gitu. Nah, tadi jadi memang yang tidak diinginkan gitu ya. Tentu siapapun tidak menginginkan adanya keburukan yang menimpa dia gitu ya, seperti itu. Dan black hat ini gitu ya, hacker yang terkategori black hat ini yang seringkali mengungkap atau mencari celah-celah untuk kemudian dimanfaatkan, diperjualbelikan gitu untuk pemerasan dan
sebagainya gitu ya. Nah, jadi tentu kalau kita tidak menghendaki gitu ya sesuatu mencari kepentingan sesuatu dengan jalan yang buruk gitu ya. Jadi memang tentu kita tidak berharap juga gitu ya Biorka ini terus-terusan gitu ya, apalagi terkait dengan data masyarakat gitu ya. Mengungkap data masyarakat dan kemudian diperjualbelikan sehingga nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab begitu. Baik, Bung. Kemudian terkait dengan kehadiran Biorka ini, apakah ini merupakan dampak begitu ya dari jalan buntu publik dalam memperjuangkan aspirasi mereka dan juga dalam mengkritisi pemerintahan? Kemudian juga kalau memang itu benar, berarti apakah artinya rezim saat ini memang menutup jalur aspirasi masyarakat luas, Bung? Ya, betul. Jadi ada yang menganggap bahwa Biorka ini seperti Robin Hood digital gitu ya. Robin Hood masa kini gitu ya. Kan Robin Hood terkenal dengan dia membantu orang miskin walaupun dengan cara merampok gitu ya. Dan yang dirampok memang para pejabat saja gitu ya, bukan sesama orang miskin gitu ya atau proletar gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan di era sekarang ini seperti itu gitu ya, kurang lebih gitu ya. Robin Hood era sekarang gitu ya. Nah, tapi ini memang gitu ya, sehingga kemudian masyarakat gitu ya berharap gitu ya terhadap Biorka ini gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain ini sebetulnya menjadi kode keras gitu ya bagi para pengaman dakwah gitu ya, atau bagi orang-orang yang menghendaki kebaikan gitu ya terhadap negara ini gitu ya. Jadi netizen itu sangat berharap gitu ya munculnya gitu ya pihak-pihak yang memang ini bisa menggantikan gitu ya pemerintahan saat ini. Artinya sistem pemerintahan saat ini kan sebetulnya sudah mengecewakan gitu ya. Hanya saja bisa jadi netizen ini masih kehilangan arah gitu ya. Kepada siapa mereka harus berharap gitu ya. Ya, ketika kemudian ada sosok gitu ya Robin Hood digital ini, ya sudahlah gitu. Pokoknya siapapun yang ini sejalan gitu ya dengan netizen untuk melawan pemerintah gitu ya, maka ya dukung saja lah walaupun mungkin ada merugikan netizen juga gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin harapan bagi netizen gitu. Nah, ini kesempatan bagi para pengaman dakwah atau tokoh-tokoh tertentu, pihak intelektual gitu ya, yang sebaiknya saat inilah gitu ya, saat yang tepat untuk muncul ke permukaan untuk menentang gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu merugikan masyarakat gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi momentum gitu ya yang baik saya kira. Baik, Bung, terakhir, Bung. Bagaimana tanggapan Anda? Ini kan ada sejumlah tuntutan dan juga dorongan kepada pemerintah untuk lebih serius begitu dalam memproteksi keamanan data pribadi dan juga data kenegaraan yang sifatnya rahasia. Bagaimana menurut Anda? Ya, di kesempatan lain sebetulnya saya pernah menyampaikan juga gitu ya bahwasanya data-data yang kemudian dikelola oleh pemerintah gitu ya itu tidak dikelola dengan tata kelola yang baik gitu ya. Aturan-aturannya sudah ada, regulasinya mungkin sekilas cukup gitu ya. Hanya saja turunan dari regulasi tersebut gitu ya. Itu tidak diturunkan dengan tata kelola yang rapi sesuai dengan best practice di sistem keamanan informasi yang baik gitu ya. Misalkan undang-undang ITE ini gitu ya dengan PP turunannya gitu ya. Itu kan tidak dijelaskan gitu ya menggunakan standar sistem keamanan informasi yang mana gitu ya. Katakanlah misalkan disebutkan sistem menggunakan standar ISO 27001, itu kan standar internasional gitu ya terkait dengan sistem keamanan informasi. Di Indonesia itu yang menerapkan ISO 27001 itu gitu ya, itu hanya bisa dihitung jari gitu ya, karena
pengalaman saya ketika menjadi internal auditor untuk ISO 27001 ini gitu ya, itu sangat rigid gitu ya, dan itu tidak semua gitu ya perusahaan, bahkan banking itu sendiri itu tidak semua itu menerapkan ISO 27001 gitu ya. Tetapi secara protokol aneksnya gitu ya, itu sebetulnya itu yang paling tangguh gitu ya, karena itu diakui di dunia internasional. Nah, kalau kemudian nanti PP terkait dengan keamanan informasi ini itu mengadopsi ISO 27001 ini gitu ya, itu di atas kertas itu baik gitu ya. Tetapi apakah kemudian implementasinya ini mampu diterapkan gitu ya? Karena itu sangat ketat sekali, sangat rigid sekali. Karena habit dari para pegawai, para staff gitu ya, itu apa ya? Mungkin agak pesimis sih sebetulnya gitu ya, untuk mengimplementasikan. Nah, kenapa harus memaksakan seperti itu? Ya dalam rangka tadi gitu ya, untuk menjaga agar aurat gitu ya, aurat data pemerintah itu tidak terekspos gitu ya. Sehingga kemudian tidak terjadi kebocoran data gitu ya. Nah, saat ini kan pemerintah sedang menggalakkan industri 4.0 dengan digitalisasi di berbagai bidang gitu ya. Berbagai instansi itu berlomba-lomba untuk membuat aplikasi gitu ya. Tetapi apakah itu kemudian worth it gitu ya atau efisien gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa di assess gitu ya. Jangan tidak hanya kemudian worth it secara anggaran gitu ya. Secara tata kelola apakah itu sudah menerapkan tata kelola sistem keamanan informasi yang baik gitu ya, ataukah hanya sekedar menduplikasi pelayanan dari fisik ke digital saja tanpa memperbaiki bisnis proses yang lebih efisien dan efektif gitu ya, seperti halnya ketika kita mau memperpanjang pajak gitu ya kendaraan gitu ya. Itu kan tetap harus datang ke Samsat untuk kemudian minta dicap gitu ya, padahal sudah bayar online gitu, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi banyak sebetulnya yang perlu diperbaiki dari sisi tata kelola yang ada di pemerintahan gitu ya, terkait dengan proses digitalisasi itu gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bung Bangun Hartani atas penjelasannya pada petang hari ini. Baiklah pemirsa, demikianlah diskusi kami bersama dengan Bung Bangun Hartani. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini agar banyak orang bisa tercerahkan dengan pembahasan kita pada petang hari ini. Baiklah pemirsa, saya Ahmad Rizal bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.